Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang urutan pemupukan di dalam rotasi pemupukan kelapa sawit. Namun seperti biasanya saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya terapkan di kebun saya, kemudian saya sharingkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita sesama petani sawit, setidaknya sebagai bahan perbandingan, bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Oke teman-teman, pemupukan memang benar merupakan faktor yang sangat penting di dalam perawatan kebun kelapa sawit. Tanpa melakukan pemupukan, tanpa bantuan pupuk, tentunya sawit tidak akan tumbuh dengan maksimal atau bisa dikatakan tidak akan tumbuh subur, kemudian juga tidak akan berbuah secara maksimal. Maka dari itu kita harus sebisa mungkin melakukan perawatan dalam hal pemupukan. Kalau kita tidak melakukan pemupukan, tentu resiko atau potensi kegagalan dalam kebun kita itu cukup besar. Dan teman-teman, dalam pemupukan itu ada teknik-tekniknya atau ada syarat-syarat yang harus kita penuhi supaya pupuk yang kita tebarkan itu memang benar-benar efektif, benar-benar bermanfaat untuk pertumbuhan kelapa sawit kita. Jangan sampai pupuk yang kita beli dengan harga yang cukup mahal itu terbuang dengan sia-sia. Dan tentunya teman-teman, kita itu memang wajib merotasi pemupukan. Karena apa? Pentingnya rotasi itu dilakukan karena memang kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh kelapa sawit itu tidak hanya cukup sekali diberikan saja, semuanya harus terkontinu. Yang kedua, memang pupuk kimia ini memang tidak bisa digabungkan menjadi satu, atau bisa dikatakan kalau dilakukan pencampuran maka akan berisiko terjadi aksi dan reaksi unsur kimia yang tentunya kita tidak tahu apa efeknya untuk kelapa sawit kita. Mungkin tidak berefek kepada kelapa sawit, namun manfaatnya akan sedikit berkurang atau bahkan menghilang sama sekali. Tentunya itu akan membuat rugi kantong kita, itu yang terpenting. Nah, mengapa harus dilakukan rotasi? Karena dasar-dasar itulah penting sekali kita harus paham seberapa jarak waktu yang harus kita lakukan rotasi. Kalau menurut teori bahwa pupuk itu bisa diserap oleh tanaman dan kadarnya itu bisa bertahan di dalam tanah itu sekitar 21 hari hingga 1 bulan. Maka dari itu kita ambil enaknya saja, kita merotasi pupuk itu 1 bulan sekali ketika kita menggunakan pupuk tunggal ataupun dengan menggunakan pupuk majemuk bisa saja. Nah teman-teman, dari hal inilah kita harus tahu urutan-urutan pupuk apa yang harus kita dahulukan, terutama ketika kita menggunakan pupuk tunggal atau pupuk urea, pupuk KCL, pupuk TSP, dan seperti itu. Kalau menggunakan pupuk majemuk tentunya ya hanya 2 urutan saja. Yang pertama dolomit, kemudian kita aplikasikan NPK. Mengapa harus dolomit terlebih dahulu teman-teman? Karena memang dolomit ini adalah pembenah tanah. Jadi kita usahakan kita tebar dolomit dulu supaya tingkat keasaman tanah itu harus bisa seimbang. Lalu apakah kita mesti mengukur pH tanah terlebih dahulu supaya kita bisa tahu pH tanah itu asam atau basa, rendah atau tinggi pH tanahnya? Memang kalau kita punya alatnya, kita teliti atau telaten untuk melakukannya ya boleh-boleh saja. Namun teman-teman seperti ini, boleh idealis seperti yang saya katakan di dalam beberapa video, boleh kita itu idealis, harus lakukan pengukuran, harus kita cek pelepah terlebih dahulu, kekurangan unsur apa, boleh-boleh saja kalau memang itu kita memiliki kapasitas atau memiliki fasilitas yang ada. Namun kita sebagai petani sawit tentunya tidak berpikir segitu jauhnya. Jadi yang kita pahami bahwa sawit itu kalau dipupuk pasti akan subur, dan tentunya dengan apa yang ada di lapangan yaitu sah-sah saja. Sawit tidak akan mati ketika apa namanya tanah basah dikasih basah lagi, kemudian kita tebarkan pupuk yang bersifat asam juga tidak jadi masalah meskipun kita tidak mengukur pH tanah terlebih dahulu.
Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Meskipun tanah itu dalam keadaan normal, kita letakkan dulu dolomit. Mengapa? Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, atau karena basa yang terlalu tinggi nanti kelapa sawit kita akan menjadi mati. Tidak seperti itu teman-teman. Toh dolomit yang kita tebarkan juga tidak berlebihan, atau satu karung kita tebarkan, tidak, mungkin hanya 1 kilogram atau paling banyak juga 2 kilogram seperti itu. Dan tentunya tanah itu biasanya lebih condong atau lebih cenderung ke pH asam karena beberapa faktor. Yang pertama tentunya akibat penebaran pupuk-pupuk kimia yang sudah kita lakukan yang bersifat asam seperti urea, KCl, TSP dan lain sebagainya. Kemudian akibat dari turunnya curah hujan yang cukup tinggi itu juga bisa mengakibatkan asam. Kemudian akibat terlalu kering juga bisa mengakibatkan asam. Dan akibat erosi juga, akibat genangan air dan lain sebagainya, itu juga bisa menurunkan pH tanah atau meningkatkan keasaman tanah. Itu dasar-dasar yang seperti itulah yang mendasari kita untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau kita harus mengukur pH tanah sih boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya batang yang ini basah, batang yang sana asam, batang yang satunya lagi basah, terus apakah kita harus juga memupuk yang sini pupuk ini, yang batang itu pupuk yang lain? Tentunya itu akan sangat merepotkan, terutama kita sebagai petani awam. Tentu hal tersebut cukup merepotkan untuk kita. Jadi pada dasarnya ya kita tebarkan dolomit dulu supaya tanah itu menjadi netral kembali. Itu saja dasar pemikirannya, seperti itu, tidak harus rumit-rumit, kita sederhana saja. Kemudian setelah kita lakukan penebaran dolomit, sebulan kemudian teman-teman, berilah jangka waktu 1 bulan, kita rotasi 1 bulan sekali. Yang saya lakukan biasanya 1 bulan sekali. Kemudian tebarkanlah TSP. Mengapa harus TSP? TSP ini fungsinya yang pertama itu untuk meningkatkan kesuburan akar atau untuk memperlebat akar. Ketika akar sudah bagus, maka dia akan menyerap nutrisi-nutrisi yang ada itu dengan maksimal. Kemudian fosfat juga itu berfungsi sebagai transportasi dari nutrisi-nutrisi yang akan diserap. Jadi kebutuhan fosfat ini sangat penting teman-teman. Itu sama halnya dengan eritrosit atau hemoglobin yang mengantarkan oksigen, mengantarkan protein dan lain-lain ke seluruh tubuh. Sama seperti itu fungsinya. Jadi dengan adanya fosfat terlebih dahulu, maka nanti ketika kita menyebarkan pupuk-pupuk yang lain itu nanti bisa diserap dengan sempurna, dengan keadaan akar yang sehat, dengan keadaan transportasi yang bagus, yang baik. Tentu itu akan mempercepat dari penyerapan nutrisi. Kemudian yang harus kita tebarkan selanjutnya itu biasanya urea. Urea ini fungsinya untuk fotosintesis, untuk pembentukan klorofil dan lain sebagainya. Tentunya dengan daun yang subur, dengan tingkat klorofil yang baik dan tingkat fotosintesis yang baik juga, tentunya nanti akan cepat membakar nutrisi-nutrisi yang memang sudah diambil dari akar. Dan yang terakhir biasanya itu yang saya lakukan adalah penebaran KCl. Mengapa KCl? Yang terakhir karena KCl ini untuk pembentukan buah, untuk pembesaran buah, untuk memperberat buah. Dan tentunya tidak KCl terlebih dahulu atau urea terlebih dahulu, sah-sah saja teman-teman, mau apa terlebih dahulu. Kalau kalian saya hanya punya urea, apakah saya belum terbeli TSP, apakah boleh saya tebarkan urea terlebih dahulu? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena batang kelapa sawit juga punya metabolismenya sendiri. Tanpa harus ini itu juga batang kelapa sawit sudah memiliki cadangan energi yang ada di tanah yang sudah disediakan oleh alam. Dan tambahan pupuk-pupuk kimia ini sebenarnya hanya sebagai faktor support system atau faktor pendukung yang memang sangat diperlukan oleh kelapa sawit kita. Jadi tanpa dilakukan penebaran TSP terlebih dahulu, sebenarnya di dalam tanah juga sudah tersedia fosfat, namun dalam jumlah yang tidak begitu besar. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bisa dipahami. Kalau memang belum, nanti kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.